Yang ngincar saya kasar apa halus gitu. Maksud saya manusia atau yang lain gitu. Dia bilang sesuatu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Di video kali ini saya membahas atau bercerita tentang pengalaman. Saya tidak mau menyebutnya sebagai pengalaman horor karena ini sudah malam dan saya kurang suka ya dengan situasi yang seperti itu. Tapi saya ingin ceritakan bahwa ada hal spiritual yang saya alami dan itu terjadi pada saat saya akan mendaki ke Gunung Prau. Jadi cerita awalnya adalah saya pada beberapa minggu yang lalu, mungkin teman-teman sudah lihat videonya, video yang ke Gunung Ungaran via Perantunan itu videonya udah ada di sini nih di atas. Di situ saya tidak ada masalah, tidak ada cerita yang seperti diceritakan di Instagram pendakian gunung ya terutama, atau video-video yang bercerita tentang pengalaman spiritual. Tetapi sebelum keberangkatan, ini saya sebenarnya agak gimana ya menceritakannya. Sebelum keberangkatan, rencana awal saya adalah pendakian ke Gunung Prau. Jadi sudah kurang lebih 1 bulanan saya berencana dengan teman saya yang bernama Andri itu, saya ingin mendaki Gunung Prau di Kabupaten Wonosobo. Waktu itu Kabupaten Wonosobo dan sekitarnya masih menerapkan protokol kesehatan ya untuk COVID. Jadi persyaratan agak ribet memang. Tetapi menjelang 15 hari sebelum saya berangkat atau pendakian ke sana, itu sudah mulai longgar. Surat keterangan sehat atau hasil tes rapid itu tidak diperlukan lagi, hanya butuh surat keterangan sehat saja. Jadi sudah bisa naik. Nah, saya semakin bersemangat. Saya update story bahwa wah ini enak nih ke Gunung Prau, siap-siap gitu. Karena biasanya saya kalau packing atau apa tuh saya dokumentasikan supaya ketika sampai di gunung nanti kita tahu barang-barang kita ada yang ketinggalan atau tidak, atau ada yang hilang atau tidak. Nah, jadi saya selalu mencatat semua barang dari yang paling kelihatan paling besar atau sampai yang paling kecil kayak tali dan pasak gitu ya. Itu selalu saya catat dan saya dokumentasikan sebelum berangkat. Menjelang 3 hari sebelum keberangkatan saya dokumentasikan semuanya, mulai dari sleeping bag, terus headlamp, kompor, gas dan lain-lain. Itu saya tata di keramik di sini di kamar. Dan setelah itu saya foto, dokumentasikan, saya update di story WA. Nah, di story WA itu saya biasa saja, di hari itu tidak ada yang komentar apa-apa gitu. Ya memang itu saya sangat jarang sekali ya untuk update keseharian saya entah di story WA atau Instagram. Tetapi 1 hari menjelang pendakian, jadi saya mendaki itu hari Sabtu sore ya. Saya berangkat Sabtu sore, masih di bulan Oktober. Bulan ini ya tepatnya di tahun 2020, Sabtu sore dan Sabtu paginya itu teman saya WA. Ada dua teman saya. Yang pertama adalah teman kecil saya. Jadi saya sekarang tinggal di Semarang. Dulu saya tuh lahir dan besar di Sumatera Selatan tepatnya. Dari kecil sampai SMA itu saya berteman dengan teman saya sejak kecil sampai SMA, sampai sekarang masih komunikasi dengan baik. Nah, dia itu WA saya mungkin karena dia lihat story WA saya sebelumnya, story yang barang-barang perlengkapan pendakian saya itu, dia WA begini. Nanti saya kasih screenshotnya ya di sini ya. Kurang lebih artinya begini, soalnya pakai bahasa Jawa Banyumasan ya WA-nya. Kurang lebih kalau saya terjemahkan begini, bro, kayaknya kamu mau naik gunung ya? Dia bilang gitu di chat WA. Iya gimana ya, mau ikut? Nah, saya bercanda, soalnya posisi sekarang dia di Sumatera dan saya ada di Semarang, kan nggak mungkin dalam waktu 1 hari dia kesini mau ikut gitu ya. Enggak bro, itu gunung yang kamu daki letaknya ada di sebelah barat dari tempatmu sekarang atau tidak? Dia bilang begitu di chat WA. Kalau saya balas, iya gimana ya,
Emangnya kenapa? Sebaiknya kamu tunda dulu pendakianmu. Itu WA pagi-pagi di hari Sabtu, dan saya hanya kurang 5 jam lagi nih saya udah niat berangkat di hari itu. Niatnya saya jam sekitar jam 2 jam 3-an sore lah saya berangkat. Itu sekitar jam 9 pagi dia WA begitu. Saya nggak terima dong semua rencana besar saya, tetapi saya dalam kondisi tidak egois. Saya ingin tahu, siapa tahu saya dapat pelajaran penting di sini gitu kan. Saya menguasai diri, saya tidak lantas apaan sih kayak gitu, nggak usah percaya atau apa gitu ya. Dia bilang dia punya firasat kalau perjalananmu ke arah barat di hari Sabtu itu tidak membawakan hal baik, ada hal buruk yang akan terjadi dan menimpa kamu, seperti itu. Waduh, ini kenapa batin saya kan. Saya berpikir tuh di meja kerja di kantor ya, waktu itu saya masih ngedit video di kantornya Mas Wahid. Saya berpikir ini apa maksudnya gitu ya, ini saya harus membatalkan ya gitu. Dia bilang sebaiknya iya, sampai akhir bulan ini kalau bisa ditunda dulu perjalananmu, apalagi kalau ke arah barat. Nah itu saya berpikir, waduh gimana ini, saya harus bilang ke teman saya, harusnya ngomong apa. Saya kan sudah punya rencana pendakian dengan teman saya yang namanya Andri tadi. Gak enak dong tiba-tiba udah beberapa jam mau berangkat, tiba-tiba saya batalin hanya karena chat teman saya itu. Lalu saya berpikir, bertanya lagi lah dengan teman saya yang di Sumatera itu, memangnya kenapa sih? Dia bilang, nanti kalau kamu tetap nekat berangkat, kamu akan kamu tidak akan menemukan jalan yang kamu temui sebelumnya. Jadi kalau kamu tetap berangkat dan kamu tetap naik, pas turun kamu akan melewati jalan yang berbeda. Anggaplah bahasa kita tuh nyasar begitu ya, bahasa paham nih kita gitu. Terus dia lanjut tuh, dia chat lagi, ada yang ngincer kamu. Apa dong maksud saya ini, apa ngincer apa? Saya punya salah apa? Saya punya harta benda apa untuk sehingga saya bisa diincar oleh siapa saya tidak tahu. Lalu saya tanya, yang ngincar saya kasar apa halus gitu. Maksud saya manusia atau yang lain gitu. Dia bilang sesuatu yang lain. Nah, di situ. Oke. Saya tetap coba untuk merasionalkan semua itu ya. Sementara saya diskusi dulu nih, saya bilang ke teman saya yang di Sumatera tuh, oh gitu ya, kalau gitu ya saya bilang dulu ke teman saya yang namanya Andri itu, supaya tidak nggak enak dong tiba-tiba saya membatalkan itu karena tinggal beberapa jam lagi mau berangkat. Oh iya bro, ini aku izin dulu diskusi dulu sama temenku gimana, karena nggak enak, udah rencana sejak lama tiba-tiba dibatalin. Aku WA gitu ke teman saya yang di Sumatera. Oh ya terserah kamu, dia bilang ya terserah, yang penting saran saya dibatalkan saja, karena ya itu tadi alasannya dia. Oke, saya berpikir tuh, saya belum WA si Andri itu ya, saya belum WA ke dia, dan maksudnya masih kalau kalian mungkin lihat di film-film tuh ada dua sisi kepribadian yang saling, yang satunya nggak apa-apa, yang satunya ikut aja, jangan tunda dulu gitu, ikut aja saran dari temanmu. Nah, seperti itu. Diskusi ya di kepala sini masih diskusi dan lain-lain. Terus ini harus keputusan apa yang harus saya ambil. Sementara jujur saja saya tidak memiliki pengalaman pribadi tentang hal seperti itu ya, tentang dunia spiritual dan lain-lain. Saya tidak mempunyai pengalaman itu. Nah, selang nggak ada 10 menit, ini yang membuat saya benar-benar memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Selang 10 menit, teman saya yang satunya, jadi ada 2 teman saya nih, yang dari Sumatera, itu teman sejak kecil, dan dia tidak pernah ke Semarang, tidak mengenal teman-teman perkuliahan saya yang di Semarang. Nah, satu lagi teman saya yang adalah teman perkuliahan di Semarang, dia tidak sekarang ada di daerah Banjarnegara. Dia WA juga tuh 10 menit setelah teman saya dari Sumatera WA. Dia bilang gini, tadi malam aku mimpi diajak naik gunung sama kamu, tetapi tujuannya bukan naik gunung, tujuannya buat mengutin sampah. Nah pas di puncak
aku lihat ada anak kecil, ada seseorang meninggal. Nah, seketika itu saya langsung merasa ini ada apa nih? Dua orang teman saya yang tidak saling mengenal sama sekali, tidak ada kontak sama sekali, mengatakan hal yang sama. Ibaratnya itu memberi semacam kisi-kisi bahwa jika saya berangkat ada hal yang kurang baik akan terjadi. Nah, di situ yang benar-benar membuat ya anggap saja down ya saya. Karena downnya itu apa? Downnya itu karena saya merasa ini rencana saya untuk mendaki Gunung Prau itu udah cukup lama, udah dari lama. Kenapa harus batal? Itu down pertama. Down kedua adalah wah, ngeri banget nih gitu. Saya tidak menyangka akan jadi seperti itu. Pengalaman spiritual apa yang akan terjadi jika saya melanggar saran dari kedua teman saya. Lalu saya berpikir, karena saya selalu sedikit merasionalkan berbagai hal ya. Saya membuat rencana atau plan B. Lalu saya berdiskusi tuh dengan si Andri yang teman saya akan saya ajak mendaki. Andri, aku nggak tahu kenapa dua orang teman saya yang nggak saling kenal itu WA gini. Saya tunjukin WA dua teman saya tadi ke si Andri. Dia baca, lalu dia juga ketakutan ternyata kalau saya sih awalnya biasa hanya deg-degan aja ya, maksudnya nggak sampai pada tahap benar-benar ya jangan gitu, nggak, maksudnya si Andri itu benar-benar ya udah mas nggak usah mending nggak usah naik aja, tunda aja dulu gitu, ikutin saranmu, kita kan nggak tahu apa yang terjadi, mending jangan dulu. Oke, berarti di sini saya agak lega karena si Andri pun tidak memaksa gitu ya, tidak, ibaratnya dia memang orangnya gampang gitu ya, maksudnya mudah untuk diajak diskusi, tidak keras kepala dan lain-lain. Nah, di situ saya mencari alternatif lain dong, soalnya logistik dan alat-alat itu udah saya sewa ya, beberapa yang saya nggak punya tuh saya udah nyewa, logistik udah pada beli. Kayaknya wah nggak enak nih kalau misalnya udah beli kayak gini perlengkapan kalau kita nggak jadi naik. Nah, saya ingat tuh WA teman saya yang dari Sumatera, dia bilang kalau ke arah barat itu jangan. Nah, saya berpikir dong, berarti kalau ke arah lain nggak apa-apa ya. Nah, dari Semarang itu gunung terdekat adalah Gunung Ungaran, letaknya ada di selatan kota Semarang. Ya kurang lebih sekitar 24 kilo lah, 24 sampai 30 kilo ya dari kota Semarang ke Gunung Ungaran. Nah, kebetulan si Andri itu tinggalnya di daerah Bandungan. Bandungan itu kecamatan yang persis di kaki Gunung Ungaran. Ya udah, akhirnya saya punya rencana, Andri, daripada kita nggak jadi, mending naik Gunung Ungaran aja yuk gitu. Ya udah mas, nggak apa-apa sih, tapi agak sorean ya. Kalau Ungaran kan dari rumah dekat, cuma 30 menit dari rumahku gitu. Oh iya, ya udah, aku cari base camp yang enak nih buat naik. Soalnya di Ungaran tuh ada beberapa base camp. Yang pertama base camp Mawar, Promasan, terus Perantunan, sama ke Gedong Songo yang saya tahu ya. Kayak katanya sih di daerah Boja Kendal itu ada juga base camp. Nah, dari situ saya cari-cari yang kayaknya nyaman nih buat dua orang. Soalnya saya cuma 2 orang nih. Nah, mau naik malam ceritanya, mau naik nanti summitnya habis subuh aja tuh, jam-jam 4-an lah. Kita ngecamp di ini aja, di camp area aja di dekat base camp. Oke lah, jadinya naik pada hari itu. Nah, tapi ada hal yang masih membuat hati saya kurang begitu tenang adalah yang pertama, sebelum tahun 2000, jadi tahun 2019 ya, sebelum tahun ini itu di Gunung Prau memang pernah ada kejadian, mungkin teman-teman bisa cari beritanya ya, ada kejadian beberapa pendaki itu tersambar petir ya. Di situ ya, ini gimana nih? Jadi ya saya mempertimbangkan lagi, lalu saya begini, kalau teman-teman perhatiin sih cerita di gunung itu banyak yang terjadi karena dia tidak mengindahkan saran dari beberapa orang-orang terdekatnya terutama ya. Misalnya dia mau naik gunung nih, izin, tapi ternyata nggak boleh, atau boleh tapi setengah hati. Nah, tapi dia tetap nekat naik. Nah, maka banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, saya tidak ingin itu terjadi.
Toh saya sudah sering baca cerita-cerita pendakian gitu ya. Jadi di situ saya menyimpulkan bahwa wah, ini saya harus ngikutin saran teman-teman saya nih. Toh itu saran yang baik buat saya gitu. Bukan saran yang mengekang ataupun melarang saya, tapi silahkan naik gunung tapi tunda dulu untuk saat ini, seperti itu. Maka dari itu saya dan teman saya, oke lah kita tetap naik, hati-hati, tapi yang dekat-dekat aja. Toh liburnya cuma hari Minggu aja kan. Jadi kalau kayaknya ke Gunung Prau mungkin memang kita bakal kecapean atau terlalu jauh dari kota Semarang ya, dan lain-lain ya. Ya udah diputuskan untuk naik Gunung Ungaran akhirnya. Nah di Gunung Ungaran saya ngecamp ya, malam ya ngecamp itu. Saya berangkat dari rumahnya si Andri itu sekitar jam 4 sore, sampai base camp ya masih sore-sore lah, jam setengah 5-an, jam 5 lah udah nyampe di base camp Perantunan itu. Nah malamnya biasa aja, ramai banget soalnya kondisinya. Udah terjadi seperti pendakian-pendakian saya sebelumnya, normal. Dan karena beberapa persiapan alat dan lain-lain sudah saya persiapkan dengan baik ya, intinya saya selalu berhati-hati ya. Jadi prinsip saya ketika mendaki gunung adalah jika saya tidak mampu untuk membuang, ini ya masalah lingkungan ya, jika saya tidak mampu atau tidak ada kesadaran untuk mengambil sampah yang saya temukan di sepanjang jalur atau di sepanjang pendakian, maka prinsip saya adalah saya tidak akan membuang sampah dan saya akan memungut sampah saya sendiri sampai nanti dibuang di tempat sampah yang semestinya disediakan oleh pihak pengelola. Jadi prinsip saya seperti itu. Kadang memang naik gunung itu kan stamina dan lain-lain beda-beda ya setiap orang. Ada yang memang dia punya stamina lebih sehingga dia masih mampu melakukan hal-hal lain untuk mengambil sampah lah, apa dia bawa sampah dari atas ke bawah. Tapi kalau saya misalnya itu tidak mampu saya lakukan, saya selalu berprinsip bahwa saya tidak boleh meninggalkan hal yang mengotori gunung ini. Saya selalu berprinsip seperti itu. Dan ketika hal yang selain itu yang selalu sangat saya utamakan adalah saya harus menghormati siapapun dan apapun yang ada di lingkungan itu, di lingkungan tuan rumah ya. Itu yang selalu saya pegang. Jadi selama ini ya pendakian saya tuh udah ya nggak terlalu banyak sih, tapi cukuplah untuk beberapa kali di gunung pegunungan gitu ya. Trek yang malam hari, trek siang hari itu pernah saya lewati lah beberapa kali. Itu memang ya kalau pikiran kita mengarah kemana ya nanti akan ke bawah seperti itu. Jadi saya selalu mencari apa ya, hal-hal yang mengalihkan pikiran saya supaya saya itu bahwa saya manusia dan makhluk yang juga punya andil di bumi ini gitu. Maksudnya eksistensi saya itu ada, eksistensi yang lain juga ada. Nah, saya saling menghormati gitu aja sih. Itu ya cerita saya yang mungkin buat pengalaman yang lain. Jika ada siapapun yang menasehati, harap dipikirkan dengan baik, jangan meluapkan emosi, karena ya itu tidak tahu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi alangkah baiknya jika kita berpikir, oh mungkin kalau saya berangkat atau saya nekat akan jadi seperti ini. Nah, lebih baik tunda dulu, nanti juga masih ada banyak waktu. Toh gunung nggak akan lari kemana, base camp nggak akan pergi kemana. Tinggal kita yang punya rencana dimatangkan, kita yakinkan teman-teman kita, dan kita mantapkan niat di dalam hati kita. Itu pengalaman saya, teman-teman. Ingin cerita ya supaya memori ini tidak hilang begitu aja ya, buat jadi kenang-kenangan lah intinya. Karena kalau teman-teman mungkin coba deh ingat masa kecil kalian itu, part per partnya itu, bagian-bagian mungkin ada kalian yang lupa. Bahkan tadi saya sore-sore mikir, ya ampun, ada teman SMP saya yang saya lupa namanya. Saya lihat di Facebook gitu kan, mungkin di waktu SMP dulu saya sudah berteman di Facebook. Saya lihat, ini siapa ya, udah lama banget nggak tahu namanya, sampai lupa. Memori kita memang terbatas. Kita bertemu dengan orang-orang baru, dengan lingkungan baru, sehingga hal-hal lama yang mungkin, memori lama yang mungkin sebenarnya itu kenangan yang bagus, silaturahmi yang baik, lupa begitu saja. Nah, saya ingin mendokumentasikan beberapa hal yang menurut saya itu adalah hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang penting. Nah, mungkin itu cerita saya hari ini. Lain kali akan saya ceritakan lagi perjalanan saya. Sebenarnya banyak ya, saya tuh kadang memang senang sih naik gunung, memang senang, menyenangkan ya menurut saya.
Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.